Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Semoga selalu berada dalam keadaan baik-baik saja. Di pagi ini kita kembali lagi belajar fikih. Nah, di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang arti minuman halal. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dulu pembelajaran di pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baik. Materi yang akan kita pelajari di kesempatan ini adalah minuman yang halal. Apa itu minuman yang halal? Minuman yang halal adalah minuman yang suci, bersih, dan baik untuk diminum. Tidak beracun, tidak merusak tubuh, dan tidak mengandung khamr. Terkait dengan khamr ataupun arak ataupun yang memabukkan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Diulangi lagi hadisnya ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ulangi lagi. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ini adik-adik harus hafal ya. Ini hadis terkait dengan khamr, dengan minuman yang haram, minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita sebagai umat muslim. Dan hadis ini sahih karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya dari hadis ini kita tidak boleh meminum minuman khamr. Khamr itu adalah arak. Arak itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Kita tidak boleh meminumnya. Bahkan juga kita tidak boleh mencobanya walaupun hanya sedikit, walaupun hanya setetes. Kita tidak boleh mencoba arak, khamr, minuman keras, karena itu adalah haram dalam agama Islam. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam minuman halal. Ada 4 jenis macam minuman halal. Yang pertama, semua jenis cairan yang tidak membahayakan. Ketika cairan ini tidak membahayakan, itu halal. Maka ini banyak sekali tentu jenisnya. Air mineral, air susu, air kopi, air teh. Itu kan tidak membahayakan. Boleh tidak kita konsumsi? Boleh. Karena kita yakin air-air tersebut tidak membahayakan. Kecuali kalau misalkan kita yakin air ini membahayakan nih. Kalau kita minum akan merusak tubuh kita, akan membuat kita sakit atau bahkan meninggal. Nah, itu tidak boleh kita konsumsi. Terus jenis yang kedua, minuman yang halal adalah air yang bukan berupa benda najis atau terkena najis. Ketika air ini bukan air najis dan tidak terkena najis, itu berarti halal ya. Kalau misalkan ada air 1 gelas, air mineral 1 gelas ya, lalu misalkan air tersebut kemasukan kotoran cicak, itu kira-kira airnya halal atau tidak? Tidak halal. Kenapa? Karena sudah kemasukan najis, yaitu kotoran cicak. Itu tidak boleh dikonsumsi ya. Jadi air yang bukan berupa benda najis atau terkena najis itu halal. Jenisnya banyak. Ya tadi sama dengan contoh yang di atas. Air mineral, kopi, susu, teh, selagi itu tidak berasal dari najis dan tidak terkena najis, maka itu halal untuk dikonsumsi. Seperti itu ya. Misalkan ada air susu sapi. Air susu sapi itu suci atau najis? Suci. Boleh kita minum. Berbeda kalau misalkan kalau ada air susu tapi air susunya dari gogok ya. Gogok misalkan mengeluarkan air susu. Nah, itu walaupun air susu tapi kalau dari gogok itu enggak boleh. Itu najis, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum. Jenis yang ketiga, air yang halal atau minuman yang halal adalah
Air yang suci dan didapat dengan cara yang halal. Nah, jadi tidak semua air suci itu halal, ya, tidak semua. Ada air ini suci, misalkan air suci ini kan suci, atau air teh, ya. Air teh ini suci, gitu kan. Tapi kalau didapat dengan cara yang haram, itu tidak boleh kita konsumsi. Itu haram hukumnya. Misalkan ini ada air teh. Air teh 1 gelas ini punya orang lain. Sudah dibeli oleh orang lain. Lalu kita tiba-tiba saja ambil, lalu kita minum, itu haram karena itu air tehnya milik orang lain. Walaupun air tehnya suci, tapi oleh karena ini milik orang lain bukan punya kita, maka itu tidak boleh kita konsumsi, ya. Atau air susu, misalkan air susu yang biasa dijual di warung gitu kan, di minimarket kemasan gitu kan, itu suci kan, suci, tapi itu bisa jadi haram ketika air susu yang ada di warung itu kita ambil, kita curi misalkan, ya, tanpa membayarnya, itu haram. Jadi suci dan cara mendapatkannya itu dengan cara yang halal, itu baru halal gitu. Jadi sebelum kita mau minum minuman yang suci, lihat dulu ini tuh minuman ini bagaimana cara mendapatkannya. Apakah misalkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang haram, jelas kita tidak boleh untuk minumnya. Kalau dengan cara yang halal itu boleh. Dengan cara yang halal berarti kita meminta atau misalkan membayarnya, membelinya, atau misal memang ini punya kita sendiri, kita bawa dari rumah, itu halal. Selanjutnya jenis minuman yang keempat yang halal adalah air yang tadinya memabukkan, kemudian berubah dengan sendirinya sehingga menjadi tidak memabukkan. Air yang tadinya memabukkan itu kan haram. Tapi kalau air yang memabukkan ini menjadi berubah menjadi tidak memabukkan lagi, itu jadi halal. Misalkan nih, khamr, arak, ya. Khamr atau arak atau minuman keras itu haram kita konsumsi. Kenapa? Karena memabukkan. Tapi kalau khamr atau arak ini kita simpan, misalkan, ya, simpan di sebuah tempat, lalu misalkan dengan tempo waktu yang lama, tiba-tiba misalkan si khamr ini ketika kita lihat lagi, ketika kita cek lagi, sudah bukan khamr lagi, sudah berubah jadi cuka. Biasanya kalau khamr itu kalau disimpan begitu lama, itu akan berubah menjadi cuka. Tahu kan cuka, ya? Cuka itu biasanya untuk campuran bakso, ya, campuran apalah, makan itu cuka. Nah, ketika khamr ini berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka khamr ini yang tadinya memabukkan menjadi suci. Boleh kita minum, boleh kita campurkan dengan makanan yang lain. Nah, itu terkait dengan macam-macam minuman halal. Cukup ya sampai di sini. Nah, sekarang Bapak akan ngasih tugas. Tugasnya adalah, pertama, sebutkan hadis yang berkaitan dengan minuman yang haram dan artinya. Tadi yang udah dibacakan kan? Tadilah bisa dilihat di buku atau di slide yang tadi. Terus juga sebutkan 4 macam atau 4 bagian minuman yang halal beserta contohnya masing-masing seperti yang tadi. 4 jenis minuman yang halal sebutkan, ya. Dan sebutkan contohnya. Dijawab langsung, divideokan, ya, kalau bisa tanpa melihat buku tentunya, ya. Kalau bisa tanpa melihat buku, divideokan dengan terlihat wajahnya dengan jelas, ya. Kalau bisa dengan cara dihafal tanpa melihat, tapi kalau misalkan susah nggak apa-apa sih sambil dilihat juga, tapi baiknya dengan dihafal. Divideokan, diperlihatkan mukanya dengan jelas, lalu diupload ke Google Drive, ke folder fikih dengan nama masing-masing. Paham ya? Paling lambat hari Rabu malam jam 9. Ini kan hari Senin, ya. Paling lambat hari Rabu Bapak tunggu untuk nilai adik-adik semua. Ya, mungkin itu aja dulu materi yang dapat kita pelajari di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita di pagi ini dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.